Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini akan membahas seri detik-detik terakhir, yaitu bagian yang ketiga dengan judul Jadilah Berbeda dengan Dunia. Saya ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Apakah menurut kalian firman Tuhan itu tepat atau seringkali tidak tepat? Tentu saja firman Tuhan itu sangat-sangat tepat. Mengapa? Kita akan membahas 1 Petrus 4 ayat yang keempat hingga yang kelima. Kita tahu bahwa dunia saat ini semakin banyak kejahatannya, bukan? Itulah sebabnya 1 Petrus 4 ayat yang keempat sampai yang kelima mencatat demikian. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jika kita baca 1 Petrus 4 ayat yang keempat sampai yang kelima, kata-kata sebab itu mereka heran. Mereka ini siapa? Yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ini heran kalau kita tidak menyemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan. Artinya orang-orang ini heran, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan ya, itu akan heran melihat kita yang tidak mau berkompromi, yang mungkin tidak mau ikut-ikutan melakukan kejahatan, atau tidak mau ikut-ikutan melanggar perintah Tuhan. Dan pada akhirnya mereka ini yang tidak takut akan Tuhan akan memfitnah kita. Itulah sebabnya mungkin beberapa dari kita sering mendengar kata-kata seperti ini ya. Aduh, kamu nih kolot sekali sih. Atau mungkin kita mendengar orang berkata, kamu ini sok suci. Atau kita mendengar juga, aduh jadi orang tuh jangan terlalu fanatik lah ya. Dan sebagainya. Kita mendengar hal-hal tersebut saat kita mempertahankan kebenaran. Saat kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka orang akan berpikir kita kolot, kita sok suci, kita fanatik, padahal apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa firman Tuhan itu sangat-sangat tepat. Dan ingatlah ayat yang tadi kita baca ya. Memang mungkin orang akan mengata-ngatai kita. Aduh, kamu kolot, kamu fanatik, sok suci, dan lain-lainnya. Dan orang-orang pun akan heran saat kita tidak mau mencemarkan diri kita dengan berbagai macam kejahatan. Apalagi mungkin kita melanggar hukum Tuhan, ini yang kecil-kecil aja. Gak apa-apa ini bohong-bohong sedikit lah. Ya. Dan kita lihat saat kita mau hidup jujur, mungkin ada orang-orang yang tidak suka. Atau mungkin orang-orang mengatakan jangan terlalu fanatik. Tetapi ingat, Alkitab sudah menuliskan bahwa akan ada orang-orang yang heran saat kita tidak mau ikut-ikutan dengan mereka yang tidak takut akan Tuhan ya. Dan pada akhirnya mereka akan memfitnah kita. Tetapi jika ada orang yang memfitnah kita, mengata-ngatai kita, janganlah heran. Alkitab sudah tuliskan. Nah, apa kira-kira yang kita bisa dapati atau pelajari dari ayat tersebut? Ada dua hal yang ingin saya sharingkan. Yang pertama, mari kita sama-sama baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya, ada satu pelajaran yang kita bisa dapatkan, yaitu kita harus berbeda dengan dunia ini. Ya, benar, kita memang hidup di dunia. Tetapi biarlah kita tidak mengikuti gaya hidup duniawi. Itu adalah pelajaran kita yang pertama. Seperti ayat yang tadi katakan, mereka heran saat kita tidak mau menyemplungkan diri atau tidak mau melakukan hal yang sama dengan mereka. Itu memang menurut mereka ini aneh. Tetapi ingat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Lalu apa pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan dari ayat tersebut? Yang tadi sempat saya bilang mengenai fitnah, mungkin kita akan menerima fitnah, atau mungkin kita tidak disukai oleh banyak orang. Bahkan kita mungkin dikata-katai yang tidak enak oleh orang. Tetapi janganlah kita heran, karena Alkitab sudah memberitahu kepada kita di dalam Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Di sana dicatatkan demikian, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Coba perhatikan dulu kalimat yang pertama ini. Yesus sudah memberitahu bahwa kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Artinya kita akan dibenci oleh banyak orang saat kita benar-benar memegang kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada kabar baiknya, ayat ini tidak selesai sampai kalimat tersebut. Tetapi ayat ini ada lanjutannya. Mari kita sama-sama baca lagi di dalam Markus 13 ayat yang ke-13 di kalimat yang berikutnya. Yaitu dikatakan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saya akan ulangi membaca secara lengkap Markus 13 ayat yang ke-13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Artinya ini ada kabar gembira bahwa saat kita dibenci karena nama Yesus, kita harus bertahan. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran. Karena orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Oleh karena itu, sekeras apapun arus dunia saat ini, ingat untuk tetaplah berpegang teguh pada kebenaran. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan beroleh keselamatan. Kiranya melalui seri renungan detik-detik terakhir ini kita bisa diingatkan 3 hal. Yaitu pertama, waktu yang sisa harus kita gunakan sebijaksana mungkin. Yang kedua, ingatlah apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan pada detik-detik terakhir kehidupan kita ini. Dan pelajaran yang ketiga, ingat untuk menjadi berbeda dengan dunia dan tetap berpegang pada kebenaran sampai akhir. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.